أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah semuanya ini yang berupa semuanya abstrak kalau kita renungkan ya, satu mulai tauhid ya, kesadaran tentang eksistensi diri kita, kesadaran tentang Allah, kesadaran tentang purpose of life ya, yang pertama. Setelah itu kesadaran tentang syukur, be positif ya, positive mind ya, untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian diikuti dengan kesadaran untuk diawasi oleh Allah ya. Ini semuanya ada di dalam batin ya, ini semuanya ada di dalam kesadaran. Baru setelah itu lahir ke psikomotorik. Sekarang pindah ke yang sifatnya sulukiyah, yang sifatnya behavioristik, perilaku sekarang. Karena kenapa? Semua hal yang sifatnya abstrak itu kalau terus hanya bersifat abstrak, lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Karena itu perlu dikokohkan dalam perbuatan konkret, gitu. Cinta itu abstrak, tapi kalau dibiarkan abstrak, ya tidak ada artinya. Harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret, berupa lamaran, berupa pernikahan, begitu, yang konkret. Sama, yang tiga tadi awal itu semuanya masih bersifat abstrak. Syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, muraqabatullah, tauhid, semuanya konkret, semuanya abstrak sebenarnya. Maka dia diwujudkan dalam apa? Dalam ayat selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah. Dirikan sholat. Kalau kita renungkan, di dalam sholat semua nilai tadi itu ada. Kenapa kita sholat? Karena kita menyadari Allah adalah purpose of life. Kenapa kita sholat? Karena kita menyadari diri kita adalah hamba, Allah adalah khalik. Dengan sholat kita menyadari hakikat diri kita. Dengan sholat kita menyadari hakikat Allah. Dengan sholat kita sadar akan purpose of life. Itu yang menarik. Yang pertama. Yang kedua, dengan sholat itu ekspresi syukur kita kepada Allah. Dengan sholat itu juga ekspresi syukur kita kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Dengan sholat itu tanda bahwa kita sudah muraqabatullah. Maka sebenarnya sholat itu untuk mengokohkan nilai-nilai yang tadi sudah dididik sebelumnya. Itu mestinya. Dalam bahasa yang lain, pendidikan itu juga begitu. Jadi dia harus mengkombinasikan antara pendidikan yang sifatnya praktis implementatif dengan yang bersifat nilai. Dengan yang bersifat nilai. Itu yang harus sinkron di antara keduanya. Lah, hebatnya Luqman itu begitu. Sehingga dia setelah mengajarkan sifat yang sifatnya abstrak, dia pindah kepada yang sifatnya konkret, fisik, dalam bentuk aqimis shalah. Lihat, perintahnya sekarang bukan lakukan sholat, tapi aqimis shalah. Di dalamnya ada istiqomah, di dalamnya ada komitmen, sehingga bisa menjadi qiyam, bisa istiqomah, bisa aqimis shalah, well established ya, menjadi aqimis shalah. Yang pertama, ini semuanya sudah sifat implementasi atau realisasi dari nilai-nilai tadi yang sudah ada. Yang pertama, perwujudannya sholat. Ini hubungannya dengan Allah SWT. Jadi tiga nilai tadi itu nanti kalau diimplementasikan, dimensinya secara vertikal ke Allah wujud dalam bentuk sholat, dimensinya secara horizontal wujudnya tiga: amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar. Lah ini konkretnya nanti ya, tinggal nanti dijabarkan lebih detail lagi. Orang yang tadi punya kesadaran tadi itu, tauhid, tahu tujuan hidup, pribadinya menjadi pribadi syukur, sadar sama Allah, maka dia tidak mungkin membela kesalahan, dia tidak mungkin membela kemaksiatan. Dia akan menjadi figur yang ya'muruna bil ma'ruf. Dia akan menjadi orang yang ikut berkontribusi bagi terciptanya kebaikan. Ini yang disebut dengan wa'mur bil ma'ruf. Pasti itu. Karena komitmennya itu, kemudian dia akan terlibat. Kita juga harus melatih anak-anak kita untuk punya kontribusi terhadap kebaikan, untuk terlibat di dalam kebenaran. Ya, itu penting. Misalnya bagaimana kita melatih anak kita dalam sedekah, melatih anak kita membantu orang lain, melatih anak kita, itu namanya wa'mur bil ma'ruf. Bukan hanya dalam ucapan, termasuk tindakan. Terusnya, wan hanil mungkar. Dia mencegah dari sesuatu yang mungkar.
Dia tidak akan diam menjadi pribadi yang kalau dia melihat kemungkaran, dia berusaha untuk mencegahnya. Tentu dengan cara-cara yang baik. Dan ini yang akan menjadi pribadi orang ini. Masya Allah, ini pribadi yang sangat mulia, muncul dalam karakter yang demikian. Yang terakhir, wasbir alama asobak. Dia bukan orang yang cepat futur, bukan orang yang kemudian cepat give up kalau dia mendapatkan musibah, tantangan dalam hidup. Wasbir alama asobak. Dia sabar kalau dia mendapatkan tantangan dalam hidup, dapat musibah. Jadi kapan ini? Setelah mampu semuanya ya. Kalau sholat katakanlah usia 7 tahun, mulai balik katakanlah. Ini orang sudah mulai semua kesadaran tadi yang dimasukkan. Ini menariknya Islam. Bedanya dengan kita adalah kita didik anak mulai dari sholat dulu. Tapi kosong dulu. Isinya kosong, kita ajarin prakteknya dulu. Ini sebaliknya kalau Luqmanul Hakim. Dia ajarin kontennya dulu, baru diajarin prakteknya. Baru sholat, baru kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, baru sabar. Alama asabak. Alama asabak. Inna dzalika min azmil umur. Setelah semuanya baru, setelah hal yang paling prinsipil ini, sehingga dia menjadi karakternya, saya tidak berpanjang-panjangnya, tapi singkatnya adalah ini harus menjadi karakter anak. Karakter pribadi seorang muslim yang sudah tadi memiliki nilai. Dari yang tadi itu nilai-nilai yang sifatnya abstract values ya, yang kemudian menjadi implementasional practices ya, praktek-praktek yang bisa diimplementasikan ya, namanya tadi itu sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, wasbir ala ma'asobak. Habis itu baru ke karakter pribadi. Lihat, ini yang menarik. Baru setelah selesai semuanya ya, nanti dijabarkan sendiri bagaimana mendawamkan anak untuk bisa sholat, bagaimana ngajarin anak untuk amar ma'ruf, bagaimana ngajarin anak untuk wanha anil mungkar, bagaimana mengajarin anak wasbir ala ma'asobak. Itu semuanya harus difikirkan dan di-building kira-kira nanti apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya kalau sholat kita semuanya udah tahu kan? Ya, tentu saja yang pertama doa agar anak kita rajin sholat. Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu penting. Ya, doa sholat. Jadikan sholat itu penting dalam kehidupan kita. Orang tua harus menunjukkan bahwa sholat itu hal penting sehingga anak juga menyadari ini hal yang penting. Ya, terus ajarin anak, ajak anak sholat bersama dan segala macamnya. Itu menurut aqimis shalah. Demikian juga nanti wa'mur bil ma'ruf, tunjuin anak. Ringan tangan kita nolong orang, yang bukain pintu. Ya, ada satu tradisi misalnya di Jerman, kalau kita buka pintu dan di belakang kita ada orang, maka orang di depan harus menahan dulu sampai orang di belakang kita masuk. Dan itu salah satu tradisi orang Jerman. Menarik, kita tidak mungkin bisa punya tradisi itu kalau itu tidak diajarkan sejak dari kecil. Nah, tradisi-tradisi begini ini namanya wa'mur bil ma'ruf. Nah, kita ini harus menjadi leader di dalam mentradisikan al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Dan juga wanha anil mungkar. Wanha anil mungkar. Jangan sampai kita ini hanya wa'mur bil ma'ruf tapi tidak ada wanha anil mungkar. Sehingga juga tidak akan efektif. Kita nanti akan membuat masyarakat yang baik. Terakhir, wasbir alama asobak. Dan yang paling terakhir adalah kalau mau kita singkat adalah humbleness. Humbleness kepada kepada anak kita. Ngajarin tawadhu kepada anak. Ini karakter batin sudah. Jadi yang tadi involve-nya dia di masyarakat, sekarang karakter pribadi dia. Bagaimana dia ngomong, bagaimana anak berbicara, ini sudah karakter akhlaknya dia yang harus ada pada diri anak kita. Dan itu diletakkan paling terakhir. Akhlak diletakkan paling terakhir oleh Al-Quranul Karim. Ya, jadi wala tusair khaddaka linnas, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyik. Waghdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamir.
Lasautul hamir, kata Al-Quranul Karim. Jadi ini beberapa hal yang diajarkan berkenaan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang humble, yang tawaddu, yang rendah hati. Yang pertama, la tusair khaddaka linnas. Ya. Kita ini dilarang oleh Al-Quranul Karim untuk tidak memberikan perhatian kepada orang lain, untuk bersifat acuh kepada orang lain, untuk untuk merendahkan orang lain. Kita tidak ingin. Salah satu pribadi yang buruk adalah ketika dia tidak bisa menghargai orang lain. Dan kalau kita lihat sumbernya, semuanya ini karena apa? Karena tadi itu, tata nilai yang tidak benar, filsafat hidup yang salah, cara pandang yang salah, atau bahasa modernnya world view yang salah. Itu yang salah. Hari ini kan kita diajarkan tentang HAM. Coba renungkan, kenapa ada orang yang menahan diri untuk bisa berbuat baik padahal dia tidak punya agama? Karena dia diajarin tentang HAM, diajarin tentang human right, diajarin itu sebenarnya. Ini kan kita lucu kalau ngelihat orang tidak punya agama tapi dia tidak mau nyakitin orang lain. Kalau ditanya kenapa, yalah human right, saya kalau nanti saya kena hukum. Sekarang kita renungkan, kita ini punya agama yang beautiful, kita punya tentang konsep tujuan hidup, Allah, dan segala macamnya. Kenapa kita tidak bisa melahirkan perilaku akhlak yang indah? Kenapa kita tidak menjadi sebagaimana gambaran para sahabat dulu yang Masya Allah, yang tidak ada yang la tusair khaddaka linnas. Menarik kalau kita bertanya. Yang pertama, wala tamshi fil ardi maroha, tidak berjalan dengan sombong, tidak gumede bahasa Jawanya, ya, berjalan dengan sombong, ya, yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim seperti di lehernya ini seperti ada di surat Yasin, ya, fi a'naqihim aghlalan, ya, warna sombongnya dia. Masya Allah, digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Dan nanti di akhirat dia dihukum dengan cara yang sama. Di sininya dikasih aghlal, Masya Allah. Ya, ini mulai diajarin cara dia berinteraksi dengan orang, bagaimana dia berjalan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyik, Masya Allah, sederhana dalam jalan. Ya, ini menarik ya, jalan menjadi hal yang serius karena orang membanggakan. Kalau sekarang mungkin bukan jalan, ya sekarang udah macam-macam. Ya, cara kita ngegas sepeda motor karena sepeda motor kita baru, cara kita membunyikan horns kita, ya karena mungkin kita baru beli padahal masih kredit misalnya, dan seterusnya. Orang bisa berubah. Yang menarik ini ya, yang menarik, kalau dulu mungkin berjalan, sekarang menarik. Begitu kita ganti sepeda motor baru, ganti mobil baru, ganti baju baru, itu merubah juga perangai kita. Kita merasa lebih dari orang lain. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Kenapa Quran bicara tentang wala tamsi fil ardi maroha waqsid fi masyi? Karena itu. Kalau tidak percaya, cobalah kita datang ke reuni, teman kita semuanya bawa sepeda motor, kita datang dengan membawa katakanlah Fortuner baru, beda itu rasanya itu. Dan kita merasa nyepelein orang lain. Kita merasa, dia gagal itu. Masya Allah, itu yang menarik. Kenapa Quran bicara wala tamshi fil ardi maroha waqsid fi masyika? Karena itu akan merubah penampilan kita dan segala macamnya. Itu tidak bisa kita sembuhkan kecuali kita punya cara berpikir yang benar sejak awal. Kita tahu siapa kamu itu, kamu hamba Allah. Kecuali kita sudah istiqomah, kita sujud dalam sholat, karena kita sadar we are nothing, karena kita selalu sujud di hadapan Allah SWT. Itu yang kenapa pendidikannya Luqman itu menjadi istimewa, karena dia berhasil nanti menjadikan anak-anak didik menjadi anak-anak yang sempurna. Batinnya sempurna, akalnya sempurna, perilakunya sempurna, akhlaknya sempurna. Ini yang harus kita building, dan semoga ini nanti akan di breakdown menjadi kita tulis, dan kemudian kita pikir-pikir apa yang bisa kita lakukan dalam membuilding anak-anak kita, menginstil anak-anak kita agar dia tidak sombong, bagaimana dia berinteraksi orang lain, dan kita harus didik itu. Ya, jangan sampai dia nyepelein orang.
terutama karena urusan perbedaan faktor ekonomi dan seterusnya ya. Wagdud min sautik, ini juga penting. Wagdud min sautik, ya, lunakkan suara. Speak softly, soften your voice, ya, speak softly. Bicara yang soft. Ini menarik, kenapa? Karena anak kecil itu cenderung bicaranya keras. Kenapa? Karena dia kalau tidak diturutin keinginannya, maka dia naik suaranya. Dan kalau sudah naik, maka suara itu sebenarnya adalah cerminan emosinya. Lah karena itu kita harus melatih anak untuk meredam emosinya dengan cara apa? Speak softly. Kita juga sama. Kalau kita marahin anak, speak softly. Ini bukan hanya susah buat anak, susah juga buat orang tua. Karena kalau kita marah, cenderung suara kita juga naik. Sama seperti anak, kalau keinginannya tidak diturutin, dia suaranya naik. Karena itu kita juga mengajarin anak, kalaupun kita sedang emosi, tahanlah dengan cara speak softly. Dan menarik, begitu kita speak softly, kita bersuara lembut, maka emosinya juga turun. Emosinya juga akan turun. Susah, ya. Pimpinan mau marahin tapi suaranya juga diturunin, nggak bisa ya. Paling enak kan kalau marah jadi orang Batak, makin pas itu ya. Itu yang disebut dengan inna angkarul aswat la sautul hamir ya. Orang, kenapa sih hamir atau donkey atau keledai itu dianggap suara paling jelek? Karena dia hanya bersuara kalau untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebenarnya itu. Begitu dia lapar, dia akan mengeluarkan suara. Maksudnya dia hanya mampu mengeluarkan suara kalau hanya berkenaan dengan dirinya sendiri. Egoistik, ya hanya mikirin dirinya sendiri. Itu persis seperti anak kecil. Anak kecil itu tidak mau dengerin siapapun, maunya pokoknya saya. Nah itu gambaran itu harus dididik dengan cara apa awalnya? Soft voice, ya dengan suara yang rendah, dengan suara yang lunak. Ya, atau Al-Quran menggunakan bahasa wagdud min sautik inna angkarul aswat la sautul hamir.